Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Teresia Pinaka, sebagai dosen pengampu mata kuliah berbicara, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita panjatkan kepada Allah karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatannya, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di room Zoom meeting pada hari ini. Adapun topik diskusi panel yang akan kami bahas hari ini adalah tentang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Konita Hanifah yang akan moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Kepada host, dipersilakan untuk share screen PowerPoint pada hari ini. Bisa di full screen, Mbak? Baiklah, materi pada hari ini adalah Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Bisa di next. Pemateri pada hari ini ada pertama, Diah Kumala Margaretha, NPM-nya 20 10 30 1027. 2. Regina Eka Melani, 20 10 30 1035. 3. Tika Anissa. Tika Anissa Listianti, NPM-nya 20 10 30 1065. 4. Immanuel Tito Pascal Karnain, NPM 20 10 30 1095. Dan saya sendiri, Konita Hanifah, NPM 20 10 30 1117. Baiklah, apa sih Kampus Merdeka Belajar itu? Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 ini, yaitu Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Hal itu dilatar belakangi untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetisi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap untuk memenuhi kebutuhan zaman. Link dan match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Sehingga perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, menyangkut aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan belajar atau Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga terciptalah kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh Diah Kumala Margaretha dengan judul 4 poin yang ada dalam Kampus Merdeka Belajar. Pada Diah Kumala Margaretha, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Konita Hanifah. Saya perkenalkan, nama saya Diah Kumala Margaretha. Sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang poin-poin atau kebijakan pokok dalam Kampus Merdeka. Poin yang pertama adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Program reakreditasi perguruan tinggi bersifat otomatis untuk seluruh perguruan tinggi dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi yang ingin naik ke jenjang yang lebih bagus. Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT berlaku selama 5 tahun dan akan diperbarui secara otomatis. Pengajuan reakreditasi prodi dibatasi paling cepat yakni selama
2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Lalu ada poin yang kedua, yakni hak belajar 3 semester di luar prodi. Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk memilih atau mengambil kuliah di luar prodi tanpa harus melakukan atau tanpa harus terpaku kepada prodi yang dituju dan melakukan perubahan dari definisi SKS itu tersebut. Lalu ada poin yang ketiga, yakni pembukaan prodi baru. Dalam program Kampus Merdeka, pemerintah memberikan otonomi kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta untuk membuka program studi baru. Namun, terdapat beberapa syarat yang diajukan oleh pemerintah dalam membuka program studi. Salah satunya adalah jika salah satu perguruan tinggi ingin membuka sebuah program studi, setidaknya perguruan tinggi tersebut harus memiliki akreditasi A atau B dan sudah menjalin kerjasama dengan top 100 universitas di dunia. Lalu ada poin yang keempat atau poin yang terakhir, yakni kemudahan PTN BN menjadi kampus yang merdeka. Nah, Kemendikbud akan mempermudah perguruan tinggi negeri berbadan layanan umum untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Karena pada kebijakan kampus merdeka tersebut, perguruan tinggi negeri badan layanan umum akan dipermudah tanpa harus terikat oleh akreditasi. Karena yang kita tahu sebelumnya bahwa sebelumnya jika perguruan tinggi negeri badan layanan umum ingin mengubah menjadi perguruan tinggi badan hukum harus terikat oleh akreditasi. Namun pada kebijakan kampus merdeka ini tidak terikat akreditasi sama sekali. Nah, seperti sisi mata koin yang memiliki dua sisi, tak luput juga dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini menuai beberapa pro dan kontra. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan salah satu pro dan kontra tersebut. Saya akan menjelaskan dari tim yang pro terlebih dahulu. Rektor Universitas IPB menyebutkan bahwa setidaknya kebijakan dari pemerintah yang diambil, yakni kebijakan kampus merdeka, akan meningkatkan fleksibilitas mahasiswa dan akan meningkatkan mahasiswa menjadi lebih mandiri. Karena mahasiswa akan meramu mata kuliah yang akan diambil sesuai kebutuhannya, tanpa harus terpaku pada program studi yang diambil. Lalu dari tim yang kontra terdapat pada Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas UGM, yakni Sultan Faris, yang menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah, yakni kampus merdeka, akan memiliki kental dengan pendekatan pasar, yakni mahasiswa mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan pasar, dan mahasiswa biasanya akan lebih terpacu pada sebagai pemikir atau pekerja, bukan sebagai pemikir. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Mala yang telah memaparkan materinya. Terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mala, apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan? Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyebutkan nama. Baik, Mbak Konita Hanifa. Saya ingin bertanya tentang materi yang dibuat oleh Mbak Mala. Saya Manuel Tito Pascal Karnain, NPM 20103011095, ingin bertanya mengenai pembukaan prodi baru bagi universitas yang berakreditasi A itu apakah diwajibkan? Terima kasih. Baik, kepada Mbak Mala dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Immanuel Tito. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Immanuel. Sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Immanuel, saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit contoh dari syarat-syarat
mengenai pembukaan program studi baru. Yang pertama, kurikulum program studi harus sesuai berdasarkan kompetensi kelulusan. Lalu syarat yang kedua, dosen paling sedikit setidaknya terdapat 5 orang dalam satu prodi. Lalu syarat yang ketiga, yakni penempatan dosen dan ketenaga pendidikan harus sesuai dengan perundang-undangan. Lalu syarat yang keempat atau yang terakhir adalah untuk dosen yang dimaksud sebagai pengajar pendidik setidaknya harus bekerja selama 37,5 jam per minggu. Itu merupakan salah satu atau beberapa syarat untuk pembukaan program studi baru. Nah, pembukaan program studi di kampus yang berakreditasi A atau B, menurut pendapat saya tidak wajib. Karena pada pembukaan program studi, setidaknya kita harus menjelaskan atau merencanakan hal-hal yang ingin direncanakan, seperti anggaran pendidikan, lalu program-program yang akan dijelaskan dalam studi tersebut. Nah, apabila program studi yang dimaksud diwajibkan atau setiap perguruan tinggi wajib untuk membuka program studi, nanti takutnya tidak akan bagus atau tidak akan efektif untuk penggunaannya dan untuk keterlibatannya. Namun dalam kebijakan Kampus Merdeka ini, apabila kampus atau pendidikan tinggi ingin mengajukan atau membuat program yang berakreditasi A, ingin membuat program studi, apabila ia tidak ingin membuat program studi, tidak, karena hal tersebut tidak diwajibkan. Karena yang ditakutkan apabila nanti jika semua perguruan tinggi negeri atau semua perguruan tinggi swasta yang berakreditasi A diwajibkan untuk membuat baru, nanti takutnya tidak akan efektif atau akan kecacaran, karena dalam pembuatan program studi itu harus ada rencana-rencana yang matang. Apabila diwajibkan, takutnya rencana-rencana tersebut tidak matang karena hanya untuk pemenuhan kewajiban dari pemerintah. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mala. Jawabannya cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Mas Immanuel Tito yang sudah bertanya dan Mbak Mala yang sudah memaparkan materi dan juga menjawab dari pertanyaan Mas Immanuel. Itu artinya dapat disimpulkan bahwa Merdeka Belajar mengusung 4 poin yang mendukung perguruan tinggi lebih otonom. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan polemik. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Di balik pro dan kontra tersebut, pastinya tetap banyak manfaat yang bisa diambil dari keputusan Kemendikbud tersebut. Terkait kebijakan yang mempermudah perubahan PTN, BLU, dan Satker menjadi badan hukum, sebaiknya perlu ditinjau kembali. Seperti yang sudah diketahui, PTN yang berbadan hukum harus mempunyai sumber daya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menunjuk pemateri kedua, yaitu Immanuel Tito Pascal Karnain, yang akan mempelajari tentang program yang mendukung Merdeka Belajar. Kepada Mas Immanuel Pascal dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Konita Hanifa. Sebelumnya, suara saya sudah jelas belum ya? Sudah, kalau di saya sudah, kalau di teman-teman yang lain bagaimana? Baik, kalau sudah jelas. Saya Immanuel Tito Pascal Karnain, NPM 20103011095, sebagai pemateri kedua, akan menjelaskan mengenai program yang mendukung Merdeka Belajar. Yang pertama, melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Poin A dari yang pertama adalah melakukan magang atau praktik kerja di industri ataupun tempat kerja lainnya. Permagangan dimaksudkan sebagai sistem pelatihan atau praktek kerja yang dilakukan secara sistematis. Kemudian tujuan dari magang tersebut adalah yang pertama menambah pengalaman, kedua menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian memperluas koneksi pekerjaan,
dan tentu juga untuk merasakan suka dan duka di dunia kerja. Kemudian B, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa. Pengabdian pada masyarakat di desa merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat konkret dan langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek dan termasuk ke dalam tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang C, mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pertukaran mahasiswa. Tujuan mengikuti pertukaran mahasiswa ini menghargai keanekaragaman budaya, kemudian pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil dari orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penelitian. Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset ataupun pusat studi. Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis dan hal yang dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan kewirausahaan. Program wirausaha di perguruan tinggi ini dilaksanakan dengan latar belakang peningkatan aktivitas wirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha yang berbasis ipteks. Kemudian yang kelima, membuat studi atau proyek independen. Idealnya studi atau proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh tiap mahasiswa. Yang keenam atau yang terakhir, mengikuti program kemanusiaan. Di Indonesia ini sering terjadi banyak bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Terima kasih, Mbak Konita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai program yang mendukung proses Merdeka Belajar. Baik, terima kasih kepada Mas Immanuel Tito yang sudah memaparkan materinya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mas Immanuel Tito. Apakah ada pertanyaan, sanggahan, ataupun tambahan dari teman-teman semua? Diharapkan untuk yang ingin bertanya atau menyanggah bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, saya mau bertanya. Baik, silakan Mbak Regina. Ya, perkenalkan nama saya Regina Eka Milani akan bertanya kepada Mas Tito, yaitu contoh dari kegiatan dari proyek pengabdian kepada masyarakat di desa dan manfaatnya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, silakan Mas Tito untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Regina. Terima kasih Mbak Regina. Tadi pertanyaannya mengenai contoh kegiatan dan manfaatnya dalam pengabdian di masyarakat ya. Jadi contoh kegiatan pengabdian pada masyarakat itu seperti KKN atau kuliah kerja nyata. Itu contoh kegiatannya bisa melalui mahasiswa bisa mengajar, kemudian mengadakan sosialisasi atau semacam penyuluhan. Dan manfaat dari kegiatan tersebut untuk melatih mahasiswa untuk memecahkan setiap masalah yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan program-program
pembangunan masyarakat. Kemudian memberikan pengalaman dan melatih mahasiswa menjadi kader pembangunan. Lalu bisa juga untuk membentuk sikap, rasa cinta, tanggung jawab, jiwa solidaritas, dan rasa persaudaraan terhadap kemajuan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Mas Immanuel Tito yang sudah memaparkan materinya dan juga menjawab pertanyaan. Terima kasih juga kepada Mbak Regina yang sudah bertanya. Dapat saya simpulkan bahwa semua bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi harus dilaksanakan dengan bimbingan dosen. Sehingga program-program Kampus Merdeka Belajar diharapkan bisa diharapkan memberikan pengalaman di lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, ataupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Akan tetapi, hal ini membuat kekhawatiran baru, yaitu perguruan tinggi hanya akan melahirkan manusia-manusia pekerja, bukanlah manusia-manusia yang pemikir. Selanjutnya, saya akan menunjuk pemateri ketiga, yaitu Mbak Tika Anissa. Mbak Tika Anissa akan menyampaikan materi tentang kelemahan dan kelebihan Kampus Merdeka. Pada Mbak Tika Anissa, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Mbak Konita. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kelebihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1. Menjadikan dunia perkuliahan menjadi fleksibel. Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan tujuan utama program ini yaitu untuk melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa yang baik. 2. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Jadi, kali ini mahasiswa harus mendalami mata kuliah yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian dan riset yang mendalam pada materi yang diambil. Selain mendapatkan ilmu, pengalaman juga akan membuat lebih maju dan pemikiran yang lebih luas. 3. Memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Kesempatan ini mampu mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke masyarakat, sehingga mahasiswa nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat akan mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakat. 4. Bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Dengan adanya program ini, mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri di lingkungan luar kampus, seperti halnya di lingkungan kerja. Kegiatan bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Kekurangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1. Belum matang dalam persiapan. Program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang menjabat. Oleh karena itu, program Merdeka Belajar akan berganti bila menteri yang menjabat berganti. Usai dicetuskannya oleh Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu Pak Nadiem Makarim, program ini perlu pembaharuan dan riset yang lebih mendalam. 2. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pendidikan Indonesia sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar yang lebih aktif dalam meningkatkan kemampuan di berbagai bidang, mulai dari kepribadian, soft skill, keterampilan, hingga bela negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum
mengarah kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Ketiga, persiapan SDM yang belum terstruktur. Program ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksanaan program ini. Dalam mencanangkan suatu program baru, pasti memerlukan sosialisasi dan persiapan yang cukup matang. Untuk para eksekutor di program ini, maka bisa dipastikan bahwa program ini masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar bisa berjalan dengan baik. Saya kembalikan ke Mbak Konita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Tika Anissa yang sudah memaparkan materinya. Terkait dengan materi yang sudah disampaikan Mbak Tika Anissa, apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan dari teman-teman semua? Jikapun ada, silakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Saya Dia Kumala Margareta ingin bertanya kepada Mbak Tika Anissa. Tadi Mbak Tika Anissa kan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, menurut Mbak Tika Anissa, apa sih yang harus dilakukan pemerintah agar kekurangan tersebut, kekurangan dalam Kampus Merdeka Belajar itu bisa menjadi suatu kelebihan atau bisa untuk meminimalisir kekurangan sedikit mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mala. Saya akan menjawab. Menurut saya cara pemerintah untuk meminimalisir kekurangan, yaitu dengan dilakukannya riset yang lebih mendalam tentang program Merdeka Belajar ini, sehingga program bisa terencana dengan baik dan dapat mewujudkan suasana belajar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuan. Sehingga cara ini dapat meminimalisir kekurangan. Terima kasih, itu menurut saya. Baik, apakah jawabannya sudah cukup, Mbak Mala? Sudah bisa diterima menurut saya. Terima kasih, Mbak Tika. Baik, terima kasih kepada Mbak Tika Anissa yang sudah memaparkan materinya dan juga menjawab pertanyaan dari Mbak Diah Kumala. Terima kasih juga kepada Mbak Diah Kumala yang sudah memberikan pertanyaan. Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Mbak Tika adalah setiap ada kelebihan pastilah ada kekurangan. Begitupun sebaliknya. Bisa saya simpulkan bahwa sebaiknya setiap poin kekurangan yang berada dalam program Kampus Merdeka segera dicari solusinya oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah. Contohnya saja persiapan SDM yang belum terstruktur. Artinya pemerintah atau pihak terkait harus mampu mencari solusi agar SDM tersebut mampu untuk terstruktur menjadi lebih baik itu melalui pelatihan ataupun seminar untuk memperbaikinya. Baik, sekarang saya akan menunjuk pemateri yang keempat ataupun pemateri yang terakhir, yaitu Mbak Regina Eka Melani yang akan memaparkan materi tentang perbedaan sistem SKS zaman old dan zaman now versus versi Kampus Merdeka Belajar. Kepada Mbak Regina, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Konita sebagai moderator yang telah memberi waktu kepada saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Eka Melani dengan nomor NPM 20103011035. Tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Mbak Mala mengenai kebijakan dari Kampus Merdeka. Nah, salah satu dari kebijakan tersebut adalah memberi hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan SKS. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Perbedaan SKS zaman old dan zaman now versi Kampus Merdeka. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu akan memberikan beberapa SKS pada zaman old atau sebelum Kampus Merdeka. Yang pertama,
mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi di kampusnya sendiri. Itu disebabkan karena mahasiswa hanya terpaku pada jurusannya. Itu pun tidak menyentuh aspek kualitasnya. Yang kedua, bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil, sehingga itu membuat ketidakadilan antara mahasiswa yang aktif di kelas dan mahasiswa yang aktif di luar kelas. Yang ketiga, pertukaran pelajar atau praktik kerja menunda lulusan. Mengapa itu bisa terjadi? Menurut pendapat saya sendiri, misal kita ambil saja pertukaran pelajar. Saat menjalankan pertukaran pelajar tersebut, pastinya kita akan meninggalkan perkuliahan kampus yang ada di kampus asal. Nah, itu pasti akan menunda perkuliahan. Selanjutnya, mengenai perubahan sistem SKS setelah diterapkan kebijakan Kampus Merdeka. Yang pertama, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela. Itu boleh diambil atau tidak, itu tidak ada pemaksaan. Nah, hak itu meliputi 1, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Kira-kira sekitar 40 SKS. Yang kedua, dapat mengambil SKS di luar prodi tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Misalnya saja seperti halnya pada jurusan arsitektur bisa mengikuti kuliah desain demi melengkapi kemampuannya. Kemudian yang kedua, dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Itu maksudnya, apabila kita akan mengambil SKS di luar prodi, nah, maksimal kita hanya dapat mengambil 3 semester saja, karena diwajibkan harus mengambil 5 semester di prodi asal. Tapi itu tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan SKS. Nah, SKS di sini diartikan sebagai jam kegiatan. Kegiatan tersebut seperti belajar di kelas, magang, pertukaran pelajar, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan tersebut itu sudah direncanakan oleh program pemerintah atau kita menunjuk sendiri program-program apa, tapi harus dengan persetujuan dari rektor. Kemudian yang keempat, terakhir, yaitu kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus yang masuk dalam bobot SKS. Nah, kegiatan-kegiatan ini tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Mas Tito, sehingga saya hanya akan menjelaskan sedikit saja. Yang pertama yaitu magang. Magang ini dapat dilakukan di perusahaan, yayasan, institusi pemerintah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, proyeksi di desa, yaitu membangun infrastruktur di desa. Kemudian yang ketiga, kegiatan wirausaha. Yang keempat, studi atau proyek independen. Yang kelima, penelitian atau riset yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah naungan dosen. Kemudian yang terakhir, proyek kemanusiaan atau kegiatan sosial untuk yayasan atau organisasi seperti bakti sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Mbak Konita. Baik, terima kasih kepada Mbak Regina yang sudah memaparkan materinya. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Regina, apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan terkait materi tersebut? Kepada yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, saya akan bertanya ke Mbak Regina. Tadi kan Mbak Regina menjelaskan dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Keuntungan mengambil SKS tersebut itu apa? Baik, kepada Mbak Regina dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tika Anissa. Baik, terima kasih Mbak Tika atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Seperti yang sudah saya jelaskan, mengenai pengambilan SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 SKS. Nah, itu mendapatkan
banyak sekali manfaat, yaitu salah satunya untuk melengkapi kemampuan mahasiswa. Juga terciptanya pembelajaran secara mandiri, mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga untuk diterapkan ke lingkungannya. Kemudian memiliki kesempatan sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan di masa mendatang. Jadi keuntungannya ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Regina yang sudah memaparkan materi dan menjawab. Jawabannya sudah cukup memuaskan ya Mbak Tika? Sudah. Baik, terima kasih juga kepada Mbak Tika yang sudah memberikan pertanyaan. Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Mbak Regina adalah sistem SKS zaman dulu dan zaman saat ini lebih mempermudah dan menguntungkan kebijakan SKS yang saat ini. Akan tetapi hal ini juga pastinya menimbulkan pro dan kontra seperti yang sudah dijelaskan pemateri dalam SKS zaman now. Terkait perbedaan SKS dulu dan sekarang, pastinya itu semua untuk mendukung program Merdeka Belajar versi Kampus Merdeka. Baik, rangkaian acara diskusi telah kita selesaikan. Saya akan memberikan kesimpulan akhir dari diskusi kita hari ini, yaitu kebijakan Kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Kampus Merdeka ditunjukkan untuk lingkup perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, diperlukan adanya peningkatan kualitas lulusan di Indonesia. Cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mendukung kolaborasi antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus demi kemajuan mahasiswanya. Pro dan kontra pun bermunculan di tengah masyarakat. Mereka yang pro mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong para mahasiswa yang kurang mempunyai skill dan wawasan menjadi lebih berkembang. Potensinya dengan mengikuti kegiatan di luar kampus, di samping kegiatan belajar mengajar di kelas. Mahasiswa dituntut untuk mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa mengambil di luar kampusnya agar mahasiswa tersebut dapat memperbanyak wawasan dan pengalaman untuk membuka skill yang ada dalam diri mereka. Selain mereka yang pro terhadap kebijakan Merdeka Belajar, ada pula yang kontra ataupun tidak setuju. Mereka yang tidak setuju memandang sebagai hal yang negatif atau tidak memiliki manfaat yang optimal bagi mahasiswa. Program ini banyak diragukan di kalangan mahasiswa karena mengubah cukup banyak hal fundamental dalam pendidikan perguruan tinggi. Salah satunya yaitu kurikulum. Selain itu, ada pengaturan yang jelas bagi perusahaan yang membuka pemagang bagi mahasiswa nantinya. Hal tersebut menandakan adanya kekhawatiran justru program magang yang dicanangkan malah menjadi alat bagi industri untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Tapi, di balik pro dan kontra ada sebuah jalan untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Demikian tadi diskusi panel kelompok kita pada hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah karena kita tiba di penghujung acara. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya dan marilah kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.